Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi akuntansi. Kali ini kita membahas tentang jurnal pembalik pada perusahaan jasa. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik merupakan penyesuaian yang dibuat pada awal periode akuntansi. Jadi penyesuaian yang dibuat pada awal periode akuntansi. Sedangkan jurnal penyesuaian kemarin dibuat pada akhir periode. Nah, kalau pembalik itu membuat jurnal penyesuaian pada awal periode dari penyesuaian tahun sebelumnya. Dengan tujuan memutakhirkan data akuntansi atau data keuangan. Kemudian fungsi dari jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan pada awal periode akuntansi terhadap transaksi keuangan, terutama untuk akun-akun jurnal penyesuaian. Namun tidak semua jurnal penyesuaian itu perlu dibalik. Nanti ada beberapa yang perlu dibalik saja. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal, terutama untuk perusahaan yang membuat ayat jurnal dalam jumlah banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan seperti biaya-biaya fiktif akibat jurnal penyesuaian. Yang keempat, meminimalkan kesalahan seperti pendapatan double akibat jurnal penyesuaian. Untuk lebih jelasnya kita buat peta konsep untuk jurnal pembaliknya. Jurnal pembalik itu dilakukan pada awal periode, yaitu membalik jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Jadi yang akhir tahun kemarin dibuat jurnal pembalik pada awal tahun berikutnya. Agar tidak muncul akun ganda. Ya, kenapa perlu jurnal pembalik? Agar tidak muncul akun ganda. Tidak semua jurnal penyesuaian dibalik. Yang dibalik hanya yang memunculkan akun real. Akun real itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok harta, kelompok utang, dan kelompok modal. Jurnal pembalik bersifat opsional, artinya boleh dibalik dan juga boleh tidak dibalik. Yang memerlukan jurnal pembalik, ya, penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik, yang pertama adalah beban dibayar di muka apabila dicatat sebagai beban. Ya, sebenarnya beban dibayar di muka akunnya, tapi dicatat sebagai beban pada jurnal umum dan nampak di neraca saldo, maka nanti harus dibalik. Yang kedua, pendapatan diterima di muka apabila dicatat sebagai pendapatan. Ya. Jadi sebenarnya pendapatan diterima di muka atau utang, tapi dalam jurnal umum dan dalam neraca saldo itu dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, berarti utang. Pendapatan yang masih harus diterima, berarti ini piutang. Kemudian yang kelima, pemakaian perlengkapan dicatat sebagai beban. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, beban dibayar di muka. Kita kasih contoh di sini, tanggal 1 Maret 2019 dibayar sewa untuk 1 tahun. Jadi membayar sewa 1 tahun 2.400.000. Berarti per bulannya dibagi 12, 200.000 per bulannya. Buatlah pencatatan jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik apabila dicatat sebagai 1. Jika dicatat sewa dibayar di muka atau harta, ini tidak memerlukan jurnal pembalik. Kenapa? Karena sudah dalam penyesuaiannya sudah dicatat sebagai akun real. Sedangkan yang kedua dicatat sebagai beban sewa, ini memerlukan jurnal pembalik. Karena nanti dalam penyesuaian akan muncul akun real, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu akun real karena ini termasuk harta. Untuk jelasnya, kita lihat di sini. Yang pertama, dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Berarti di jurnal umum membayar sewa ini
dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Karena ini harta, maka bertambah sebelah debit. Kemudian jurnal umumnya kreditnya kas karena membayar. Itu kan kasnya berkurang, kas berkurang sebelah kredit. Ini jurnal umumnya. Sedangkan di sini dicatat sebagai beban sewa, berarti debitnya adalah beban sewa. Kreditnya adalah kas. Jadi perbedaannya yang di sini dicatat sewa dibayar di muka, yang di sini dicatat sebagai beban sewa. Nah, yang ini tidak memerlukan jurnal pembalik. Kenapa? Karena ini sewa dibayar di muka ini sudah akun real. Sehingga penyesuaiannya tidak memunculkan akun real. Penyesuaiannya justru di sini muncul akun barunya, akun nominal, yaitu beban sewa. Kita catat di sini. Berarti jurnal penyesuaian 31 Desember 2019, sewa yang sudah dipakai, berarti kan 10 bulan, dari 1 Maret sampai 31 Desember, berarti 10 bulan. 10 bulan kali 200.000, karena per bulannya 200.000, berarti 10 bulannya 2 juta. Nah, 2 juta ini beban sewa, beban bertambah sebelah debit. Kemudian dulu dicatat sewa dibayar di muka 2.400.000 debit. Supaya ketemunya yang menjadi sewa dibayar di muka itu kan tinggal 2 bulan. 2 bulan yaitu bulan Januari dan Februari 2020, itu sewa dibayar di mukanya pada tanggal 31 Desember. Sehingga yang sewa dibayar di muka tadinya 2.400.000 sebelah debit, kemudian dikredit 2 juta, sewa dibayar di mukanya dikredit 2 juta. Sehingga selisihnya 2.400.000 debit dikurangi 2 juta kredit, ketemunya 400. Ya, sewa dibayar di mukanya. Kemudian jurnal penutupnya, di sini beban sewa sebelah debit, beban ditutup ke sebelah kredit, debitnya diganti dengan ikhtisar laba rugi. Ya, yang ini tidak memerlukan jurnal pembalik. Sedangkan yang di sini dicatat sebagai beban sewa, jurnal umumnya debitnya beban sewa, kreditnya kas. Kemudian jurnal penyesuaiannya, dulu beban sewanya 2.400.000. Pada tanggal 31 Desember, beban sewanya tadi adalah 2 juta. Nah, supaya 2.400.000 ini menjadi 2 juta, maka beban sewanya kemudian kita kredit 400. Sehingga beban sewa yang tadinya debit 2.400.000, kemudian dikredit 400, maka beban sewanya ketemunya 2 juta. Sehingga 2 juta itu 10 bulan, yaitu dari Maret sampai Desember. Kemudian di sini muncul akun baru. Akun barunya apa? Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya kan berarti tinggal 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2020. 2 bulan kali 200 berarti 400.000. Nah, di sini ini muncul akun real sewa dibayar di muka ini. Nah, inilah perlu dibalik. Ya, perlu dibalik sehingga sewa dibayar di muka yang tadinya debit kemudian dikredit, kemudian beban sewa yang tadinya kredit 400, kemudian kita debit 400. Ini jurnal pembaliknya. Untuk jurnal penutupnya sama. Ya, beban sewanya yang tadinya 2.400.000 debit, kemudian beban sewa dikredit 400, berarti kan tinggal 2 juta. Beban sewa saldonya debit, kalau ditutup kemudian dikredit 2 juta. Debitnya diganti ikhtisar laba rugi. Kemudian kita lanjut yang kedua. Di sini pendapatan diterima di muka. Artinya berarti utang, sudah menerima uang tapi belum memberikan jasa. Tanggal 5 Mei 2019 diterima sewa untuk 1 tahun 3.600.000. Berarti per bulannya 3.600.000 bagi 12 berarti 300.000. Buatlah jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik apabila dicatat sebagai 1. Sewa diterima di muka atau utang. Ini tidak memerlukan jurnal pembalik. Kenapa? Karena ini sudah memunculkan akun real utang di sini, di penyesuaiannya, di jurnal umumnya dan di neraca saldonya. Kemudian yang kedua dicatat sebagai pendapatan sewa. Kalau ini memerlukan jurnal pembalik,
Kenapa? Karena penyesuaiannya memunculkan akun real, yaitu sewa diterima di muka. Baiklah, kita bahas di sini. Yang pertama dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Ketika menerima sewa, berarti kan kasnya bertambah 3.600.000. Kas bertambah sebelah debit. Kemudian sewa diterima di muka itu kan utang. Karena di sini dicatat sebagai sewa diterima di muka atau utang. Sewa diterima di muka atau utang di sini maka bertambah sebelah kredit. Ini jurnal umumnya. Kemudian karena dari Mei sampai Desember itu selama 8 bulan. Berarti 8 bulan ya, 1 Mei sampai 31 Desember itu 8 bulan. 8 bulan kali per bulannya tadi adalah 300.000. 300.000 itu 3.600.000 bagi 3. Itu 300.000 per bulannya. Dikalikan 8. Sehingga sewa diterima di mukanya, di sini yang tadinya kredit kemudian di debit diganti akun barunya. Akun barunya di sini adalah pendapatan sewa. Yang pendapatan sewa 2.400.000 itu karena perusahaan sudah memberikan jasa. Berarti sudah sah sebagai pendapatan. Sedangkan sewa diterima di mukanya berarti kan tinggal dari Januari sampai April 2020 4 bulan. 4 bulan kali 300.000 berarti 1.200.000. Nah, supaya sewa diterima di mukanya 3.600.000 sebelah kredit, nanti ketemunya 1.200.000, maka kemudian 3.600.000 sebelah kredit, kemudian di debit 2.400.000, nanti ketemunya 1.200.000. Sehingga sewa diterimanya kemudian di debit. Jurnal penutupnya pendapatan sewa yang tadinya sebelah kredit, kemudian di debit. Kreditnya diganti ikhtisar laba rugi. Kemudian ini tidak memerlukan jurnal pembalik. Kenapa? Karena di sini tidak muncul akun real. Di penyesuaian muncul akun barunya adalah pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu akun nominal. Kemudian di sini dicatat sebagai pendapatan sewa. Jadi perusahaan sudah menerima uang tapi belum membayar atau memberikan jasa. Tapi perusahaan mencatat sebagai pendapatan sewa. Ya, kasnya bertambah 3.600.000 karena menerima, pendapatan sewa bertambah sebelah kredit. Kemudian 31 Desember 2019, pendapatan sewanya sudah tidak 3.600.000, tapi yang sudah menjadi pendapatan berarti kan yang sudah menerima uang dan sudah memberikan jasa. Berarti dari 1 Mei sampai 31 Desember. Berarti 8 bulan. Sehingga pendapatan sewa pada 31 Desember 2019 berarti 8 kali 300.000. 300.000 itu dari 3.600.000 dibagi 12. Berarti 300.000 kali 8 ya, kali 8. Berarti 2.400.000. Supaya pendapatan sewa yang tadinya 3.600.000 ini ketemunya kredit 2.400.000, maka pendapatan sewa kemudian didebit 1.200.000. Sehingga kalau membaca di buku besar, pendapatan sewa 3.600.000 di kredit kemudian dikurangi debit 1.200.000, maka ketemunya 2.400.000. Kemudian sewa diterima di mukanya, ya, ini kan tinggal 4 bulan. 4 bulan kali 300 berarti 1.200.000. Nah, disinilah muncul akun barunya. Akun barunya sewa diterima di muka. Ini utang, akun real berarti. Sehingga ini kita balik. Pendapatan yang sewa yang tadinya debit dirubah jadi kredit 1.200.000. Sewa diterima di mukanya yang tadinya kredit kemudian di debit. Nah, ini jurnal pembaliknya. Untuk jurnal penutupnya sama, pendapatan sewanya kan berarti kan 3.600.000 kredit dikurangi 1.200.000 debit berarti 2.400.000. Kemudian kreditnya diganti ikhtisar laba
rugi. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar, berarti belum membayar, sama saja dengan utang. Contoh, tanggal 31 Desember 2019, ya, ini data di penyesuaian, upah yang masih harus dibayar 1 juta. Berarti penyesuaiannya itu upah karyawan yang masih harus dibayar 1 juta, yang belum dibayar berarti. Sehingga jurnal penyesuaiannya, debitnya adalah beban upah, kemudian kreditnya adalah utang upah. Nah, ini di sini memunculkan akun baru, yaitu utang upah. Ya, utang upah ini sebagai akun nominal. Ya, karena akun nominal itu harta, utang, dan modal. Sehingga utang upah ini perlu dibalik. Ya, perlu dibalik di tahun berikutnya, awal tahun berikutnya. Karena ini beban upahnya sudah ditutup, kemudian utang upahnya muncul di neraca akhir. Padahal ini nanti kan akan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga ini harus dibalik. Ya, harus dibalik. Sehingga jurnal pembaliknya, utang upah yang tadinya sebelah kredit dibuat jadi debit. Beban upah yang tadinya sebelah debit kemudian dibuat jadi kredit 1 juta. Nah. Kemudian yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Berarti belum menerima pendapatan tetapi sudah memberikan jasa. Ini sama aja dengan piutang. Berarti harta, ini harta. Contoh jurnal penyesuaian, data penyesuaian 31 Desember 2019, pendapatan yang masih harus diterima 1 juta. Ini harusnya menerima 1 juta tapi belum diterima. Berarti masih di orang lain atau di pihak lain. Nah, ini jurnal penyesuaiannya karena ini belum menerima uangnya, berarti piutang bunga. Debit, ya, bertambah sebelah debit, kemudian pendapatan bertambah sebelah kredit. Karena ini sudah merupakan pendapatan. Nah, di sini muncul akun real baru, yaitu piutang bunga. Nah, piutang bunga ini harus dibalik pada awal periode tahun berikutnya. Sehingga jurnal pembaliknya, debitnya pendapatan bunga yang tadinya di penyesuaian sebelah kredit dibuat jadi debit pendapatan bunga 1 juta. Piutang bunga yang tadinya sebelah debit dirubah jadi kredit 1 juta. Kemudian yang kelima, pemakaian perlengkapan tapi dicatat sebagai beban. Ya. Contoh, di neraca saldo 31 Desember 2019, beban perlengkapan 5 juta. Jadi sudah dianggarkan beban perlengkapannya 5 juta untuk 1 tahun, yaitu selama periode 2019 sudah dianggarkan 5 juta. Beban perlengkapannya saldo normalnya debit. Kemudian data penyesuaian 31 Desember 2019, perlengkapan kantor yang masih ada 2 juta. Berarti yang dipakai yang benar-benar merupakan beban berarti kan 3 juta. Ya. Tadinya sudah dianggarkan 5 juta, terus yang masih ada 2 juta. Berarti yang benar-benar dipakai beban perlengkapannya adalah 3 juta. Nah, jadi di sini perhitungannya beban perlengkapan dianggarkan 5 juta, kemudian yang masih ada 2 juta. Berarti beban perlengkapan pada akhir periode, beban yang perlengkapan yang dipakai berarti kan 3 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan yang tadinya 5 juta, kemudian diubah jadi, tadinya beban perlengkapan debit dirubah jadi kredit. Kemudian perlengkapannya muncul 2 juta, karena yang masih ada 2 juta. Dan perlengkapan tadinya 5 juta, debit, dikurangi perlengkapan sebelah kredit 2 juta. Berarti kan beban perlengkapannya 3 juta. Nah, ini memerlukan jurnal pembaliknya. Pembaliknya, beban perlengkapan yang tadinya kredit, dirubah jadi debit, beban perlengkapan 2 juta. Perlengkapan kantor yang tadinya sebelah debit, dirubah jadi kredit. Nah, berbeda halnya kalau di neraca saldo dicatat sebagai perlengkapan. Kalau di sini di neraca saldo dicatat perlengkapan 5 juta debit, maka tidak memerlukan jurnal
pembalik. Tapi karena ini sudah dibebankan, ya, sudah dicatat sebagai beban perlengkapan 5 juta, maka ini memerlukan jurnal pembalik. Demikian ulasan tentang jurnal pembalik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.